지영 씨 입주 축하드립니다. Halo semua, balik lagi sama gua di channel Movie ID. Dan di kesempatan kali ini gua mau ngebahas sebuah film yang berjudul Female Hostel dan rilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan kisah seorang pria yang bekerja di penginapan milik sahabatnya. Para penghuninya ini wanita semua guys, dan mereka selalu menggodanya, yang tentu saja membuat pedang si pria ini auto meronta-ronta. Wah, Mimin sih juga mau guys kalau ada kerjaan kayak gini ya. Oke guys, nggak usah banyak bacot lagi, langsung aja kita menuju ke alur ceritanya. Semongko. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita yang baru saja turun dari bis. Wanita ini berasal dari Jepang yang berencana melanjutkan kuliahnya di Korea. Dan wanita ini bernama Nozami. Karena si Nozami ini baru saja tiba di Korea, dia pun mencari tempat tinggal. Singkat cerita, Nozami pun menemukan sebuah penginapan. Dan di sana kita diperlihatkan dua orang pria, yaitu Han, si pemilik penginapan, dan si Kim, sahabatnya yang sekaligus bekerja mengurus penginapan itu. Kemudian mereka pun menjelaskan peraturan-peraturan yang ada di penginapan itu. Tapi saat sedang menjelaskan, otaknya si Han ini malah ngebayangin tubuhnya Nozami yang menggoda. Wah. Kemudian setelah selesai menjelaskan, muncul lagi seorang wanita yang juga mencari tempat tinggal. Wanita ini bernama Haeyong. Dia merupakan blasteran Amerika dan Korea. Mereka pun menjelaskan kembali aturan yang ada di penginapan itu. Tapi kali ini giliran si Kim yang ngebayangin tubuhnya si Haeyong. Sampai-sampai pedangnya si Kim ini berubah ke mode siap tempur. Anjay. Di scene selanjutnya diperlihatkan si Kim yang sedang memasak di dapur, dan Sian yang sedang memarahinya karena Sian ini menganggap kalau si Kim gak profesional. Ya elah, Sian ini gaya amat ya guys. Kemudian terlihat si Kim yang mendatangi kamar Haeyong dan menanyakan apakah si Haeyong ini butuh bantuan. Tapi lagi-lagi pedangnya si Kim ini kembali berubah ke mode siap tempur karena melihat tubuh seksinya si Haeyong. Haeyong yang mengetahuinya pun terlihat tertarik sama pedangnya si Kim dan langsung menggodanya. Namun si Kim yang masih ragu dan malu-malu pun memilih mundur dari medan pertempuran. Setelah keluar dari kamar Haeyong, dia pun ditarik sama Nozami ke kamarnya. Lalu si Nozami ini meminta tolong mengganti lampu kamarnya yang telah rusak. Kemudian saat Sian ini sedang mengganti lampu, lagi dan lagi pedangnya pun berubah ke mode siap tempur karena dia melirik-lirik gunungnya si Nozami. Seketika itu Sian pun langsung berfantasi liar terhadap si Nozami, yang membuat dirinya tidak fokus dan terjatuh menimpa Nozami. Sian yang gugup pun lagi-lagi langsung lari dari medan pertempuran. Kalau kalian pasti langsung sikat habis ya guys. Tapi Mimin juga sih. Dan setelah sampai di kamar mandi, dia pun langsung melakukan senam 5 jari dengan bantuan celana dalam milik Nozami yang tertinggal di situ. Tapi belum juga selesai, Sian ini malah datang dan memarahinya. Lagian ngapain colai sih ini anak? Dan di luar kamar mandi ternyata sudah ada Nozami dan si Haeyong. Mereka pun bingung melihat tingkah laku si Kim ini. Di scene selanjutnya kita diperlihatkan seorang wanita yang baru saja tiba di Korea. Ternyata wanita ini adalah adiknya Sian yang baru saja kembali dari Amerika. Dan wanita ini bernama Ji Hye. Di malam harinya terlihat mereka semua yang sedang berkumpul dan makan malam bersama. Mereka pun saling memperkenalkan diri masing-masing.
Setelah selesai makan, terlihat si Kim yang sedang membereskan kamar dan Jie yang mencoba menggodanya. Namun di sini si Kim malah terlihat kesal. Kemudian Kim menghubungi Han dan mengeluhkan kelakuan adiknya. Tapi si Han ini malah mengabaikannya dan menyuruhnya untuk menuruti semua kemauan adiknya. Kim yang mendengar hal itu pun menjadi semakin kesal dan menendang sebuah pagar. Dan tentu saja membuat kakinya menjadi terluka. Kemudian scene berlanjut di dapur. Di situ terlihat juga ada si Nozami. Dan Nozami yang mengetahui kalau kakinya Kim terluka, dia pun langsung mencoba mengobatinya. Namun saat sedang diobati, lagi dan lagi pedangnya si Kim ini berubah ke mode siap tempur. Nozami yang mengetahuinya pun terlihat tertarik dan langsung mengelusnya. Seketika itu membuat pedangnya si Kim ini semakin meronta-ronta. Dan si Kim yang sudah tidak kuat menahannya pun langsung menancapkan pedangnya ke goa si Nozami. Namun belum juga selesai, si Nozami ini malah pingsan lantaran tidak kuat menahan pedangnya si Kim yang begitu besar. Lah muatan nih. Keesokan malamnya terlihat mereka semua yang sedang berkumpul dan makan bersama. Tapi di sisi lain terlihat si Hayoung yang sudah bosan. Hayoung pun mengajak si Han untuk masuk ke kamarnya. Dan setelah sampai di kamar, mereka pun langsung melakukan penanaman benih. Scene berganti kepada si Kim. Kemudian si Kim yang mendengar suara pemersatu bangsa pun langsung mencoba mengintipnya. Tapi saat sedang mengintip, tiba-tiba di belakangnya muncul Ji Hye yang sontak membuat si Kim ini kaget, dan Ji Hye pun mengajak si Kim ini untuk melakukan penanaman benih juga. Namun si Kim ini malah menganggap Ji Hye cuma menggodanya. Di scene selanjutnya kita diperlihatkan Ji Hye yang sedang mencari makanan di dapur. Kim yang mengetahuinya pun langsung menawarkannya sebuah mie rebus. Dan dari scene ini kita bisa melihat hubungan mereka yang menjadi semakin dekat. Setelah selesai makan, mereka pun lanjut ngobrol dan minum-minum. Akan tetapi, Kim tak sengaja menumpahkan minumannya ke arah Ji Hye. Dan karena kini bajunya basah, Ji Hye pun melepaskan bajunya yang membuat pedangnya si Kim ini auto meronta-ronta. Kemudian mereka pun langsung cus ke kamar dan melakukan penanaman benih. Keesokan harinya terlihat Han yang heran melihat adiknya dan si Kim ini yang begitu mesra. Dan di scene selanjutnya diperlihatkan si Kim yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian tiba-tiba Hayoung langsung menariknya ke dalam kamarnya. Ternyata Hayoung ini sangat penasaran dengan pedangnya si Kim. Dan mereka pun langsung melakukan penanaman benih. Namun di sini Hayoung pun juga kewalahan menghadapi pedangnya si Kim yang begitu besar. Di malam harinya terlihat Han yang mengajak Nozami untuk minum sebotol Jiu. Dan mereka pun membicarakan tentang celana dalam milik Nozami yang tertinggal di kamar mandi di awal-awal film. Nozami yang paham maksud dari Han pun menawarkannya kembali untuk melihat celana dalamnya yang full set beserta isinya. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, Han pun langsung menerima dan menggarap goa milik Nozami. Sementara itu di scene lain kita diperlihatkan si Kim yang sedang mencuci piring sambil bermesraan dengan Ji Hye. Sesaat kemudian terlihat si Hayoung yang sedang menuju ke dapur. Terlihat juga Hayoung ini yang masih merasakan dahsyatnya pedang milik si Kim. Kemudian tanpa sengaja dia pun melihat Kim dan Ji Hye yang lagi bermesraan dan membuatnya cemburu. Lalu di scene selanjutnya untuk yang kesekian kalinya mereka semua berkumpul dan mengobrol. Di sini terlihat Hayoung yang kesal dengan si Kim dan memberinya jari tengah. Di sisi lain Ji Hye yang beralasan lelah pun pamit untuk beristirahat duluan. Namun sesaat sebelum pergi Ji Hye ini memberikan kode kepada si Kim. Kim yang menyadarinya pun langsung pamit untuk pergi juga.
Di situ terlihat Xian yang semakin mencurigai hubungan antara Kim dan adiknya. Dan benar saja, Xian pun memergoki adiknya dan si Kim yang sedang melakukan pemanasan. Dan karena hal itu sontak membuat Han marah dan membaku hantam si Kim. Ji Ye pun dengan kesal menjelaskan kalau dia menyukai si Kim dan menyuruh kakaknya untuk tidak ikut campur dalam urusan asmaranya. Tapi karena Xian ini masih marah, dia pun mengusir si Kim dari rumahnya. Kemudian terlihat Xian yang sedang menenangkan diri dan sepertinya menyesali perbuatannya. Lalu saat si Kim ini mau pergi, Xian pun melarangnya dan menyuruhnya untuk tetap tinggal. Dan diperlihatkan Xian yang sudah merestui hubungan adiknya dengan si Kim. Kemudian Xian dan si Kim ini mengobrol tentang masa lalu mereka. Dan film ditutup dengan adegan mantap-mantap Xian dengan dua orang wanita yaitu Hae-young dan Nozami. Wah, threesome nih guys. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.